Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyukurulillah, assalat, wassalam, rasulillah, wa ba'du. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita masih dikasih umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat. Semoga umur yang panjang dan sehat walafiat kita ini digunakan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Habibina wa Syafi'ina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mengikuti sunnah-sunnah beliau dan insya Allah nanti diakui sebagai umat beliau dan mendapat syafaat dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kuliah di pagi hari ini mata kuliah filsafat Islam. Nah, kita sudah membahas beberapa filsuf Muslim dari mulai Al-Kindi, kemudian Al-Farabi, kemarin tuh Al-Kindi, Al-Farabi, kemudian Ikhwan As-Sofa, ya Ikhwan As-Sofa, Ibnu Miskawai, bahkan kita juga bertemu dengan Ar-Razi yang fenomenal ya. Nah, sekarang kita masuk ke pemikiran filsafatnya Imam Al-Ghazali. Nah, saya kira mahasiswa-mahasiswi semuanya sudah mengenal ya, minimal pernah mendengar namanya. Ya. Nah, jadi ini diantara semua para filsuf yang pernah kita bahas, Imam Al-Ghazali ini kayaknya yang paling masyhur ya. Dan sebenarnya beliau lebih dikenal sebagai tokoh sufi ya. Nah, namun kita bisa mengkaji lebih jauh, ternyata beliau juga seorang rasionalis ya. Dan banyak pemikiran-pemikiran beliau yang akhirnya para pakar filsafat Islam bahwasanya Imam Al-Ghazali ini termasuk tokoh filsuf muslim ya. Mari kita lihat biografi beliau sekilas ya. Jadi Imam Al-Ghazali ini disebut Abu Hamid ya. Namanya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Nah, jadi ada 3 Muhammad ya. Yang pertama Muhammad nama Imam Al-Ghazali Muhammad. Yang kedua Muhammad nama ayahnya Muhammad. Dan yang ketiga Muhammad nama kakeknya Muhammad. Jadi ini keluarga besar Muhammad, masya Allah. Tabarukan nih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, jadi ada tambahan di belakang namanya At-Tusi Al-Ghazali ya. Nah, jadi At-Tusi Al-Ghazali ini menisbatkan kepada tempat ya, Atusi dari daerah Tus, Al-Ghazali ini dari Ghazalah ya, nama sebuah tempat di Khurasan ya. Jadi Imam Al-Ghazali itu beliau lahirnya di provinsi Khurasan di daerah Persia Iran zaman sekarang ya. Jadi beliau ini orang Iran ya, masya Allah luar biasa Imam Al-Ghazali. Tahun berapa lahirnya? Tahun 1058 ya. Nah, beliau lahir di masa pemerintahan Abbasiyah. Jadi waktu itu, ini kan di abad ke-11 ya. Di abad ke-11 itu ada 3 dinasti besar di Islam ya. Jadi ada dinasti Abbasiyah di Baghdad pusatnya, ada dinasti Fatimiyah di Mesir pusatnya, dan ada juga dinasti Umayyah yang ada di Andalusia. Jadi 3 ini luar biasa. Yang Al-Ghazali hidup di masa 3 daulah Islamiyah tadi ya. Dan beliau seorang Sunni Tulen ya. Ayahnya yang bernama Muhammad ini seorang pedagang ya, beliau pengrajin ya. Jadi kerjaannya itu menenun ya, menenun kain wol. Beliau itu sederhana dan hidupnya sangat qanaah ya. Nah, bahkan beliau cenderung melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sangat-sangat pure ya. Jadi nggak mau mendekatkan diri kepada yang subhat, apalagi yang haram. Subhat aja nggak mau. Dikatakan bahwasanya ayahnya Imam Ghazali ini nggak mau makan dari pemberian orang ya. Jadi beliau itu makan sesuatu dari hasil kerjanya sendiri. Oh, ini luar biasa ya. Beliau melaksanakan ajaran tasawuf ya. Nah, jadi Muhammad bin Muhammad ini ayahnya Imam Ghazali, seorang sederhana, bukan seorang ulama, tapi mencintai ulama ya, dan praktisi langsung ya tasawuf ya. Nah, jadi beliau sangat-sangat menggemari para sufi ya. Nah, ayahnya ini berharap anaknya menjadi seorang sufi ya. Jadi Imam Al-Ghazali ini anak yang pertama, yang tertua. Beliau punya adik yang diberi nama Ahmad. Ahmad bin Muhammad ya. Jadi ada Muhammad, ada Ahmad ya. Imam Ghazali itu Muhammad, adiknya bernama Ahmad ya. Ayahnya tidak panjang usianya ketika Imam Ghazali masih kecil, masih anak-anak.
ya beliau wafat dan Imam Al-Ghazali diserahkan kepada sahabat ayahnya untuk dididik ya, didik ilmu agama dan menjadi seorang sufi. Nah, jadi beliau ini luar biasa banyak gurunya dan dari kecil sudah berguru baik kepada orang tuanya, kepada ayahnya, kemudian kepada guru-guru yang menjadi teman ayahnya dan nanti pada ujungnya beliau bertemu dengan guru yang luar biasa ya di Madrasah Nizamiyah ya. Nah, dulu itu ada Madrasah Nizamiyah di Naisabur. Nah, beliau bertemu dengan Imam Al-Zuwaini ya. Imam Al-Zuwaini itu dikenal sebagai Imam Haromain ya. Kenapa Imam Haromain? Berarti kan beliau ini gurunya baik itu orang-orang yang ada di Mekah juga orang-orang yang ada di Madinah. Nah, di Indonesia ada seorang ulama besar ya yang dijuluki sebagai Imam Haromain, yaitu Imam Nawawi Al-Bantani ya. Nah, beliau tuh Masya Allah luar biasa, kita turut bangga sebagai orang Indonesia ya. Anak muda nih, generasi muda ini harus bangga juga ya. Nah, kita punya seorang ulama ya, dan orang Banten, wah deket nih dari Lewiliang nih, ke Bantennya deket ya, Imam Nawawi Tanara ya. Imam Nawawi Al-Bantani, Imam Haromain, oh, Masya Allah, beliau punya halaqah khusus di Masjid Nabawi dan juga di Masjidil Haram ya. Imam Haromain. Jadi ketika Imam Al-Ghazali di usia sekitar 20 tahunan ya, berguru kepada Imam Al-Juwaini, ya, beliau itu Masya Allah luar biasa. Apapun yang diajarkan oleh gurunya itu diserap, dipahami oleh Imam Al-Ghazali. Jadi semua pelajaran yang disampaikan oleh gurunya itu semuanya diserap. Bahkan sampai takjub seorang guru ini. Imam Al-Juwaini takjub kepada muridnya yang bernama Al-Ghazali ini. Akhirnya beliau memberi julukan. Nah, julukannya luar biasa, nggak tanggung-tanggung. Namanya Bahrun Mughriq. Nah, itu Bahrun itu apa Bahrun itu? Laut ya. Nah, jadi Mughriq itu apa? Yang menenggelamkan. Wah, jadi ini luar biasa ya. Bukan diam-diam menghanyutkan ya. DDM, diam-diam menghanyutkan. Nah, ini bukan ya. Yang Al-Ghazali itu beliau Bahrun Mughriq. Disebut Bahrun Mughriq, lautan yang menenggelamkan karena apapun ilmu yang disampaikan oleh gurunya itu masuk semuanya. Beda dengan kita ya. Kalau kita ilmu yang disampaikan oleh guru ya masuk telinga kanan, tapi langsung keluar telinga kiri. Sekarang hafal, besok lupa. Sekarang paham, lusa udah nggak paham lagi, nggak ingat lagi. Nah, inilah kita ya. Nah, kita manusia biasa dengan kadar intelektualitas yang sangat-sangat terbatas ya. Imam Al-Ghazali cerdas luar biasa ya. Makanya beliau disebut Al-Hujatul Islam ya. Hujatul Islam, wow, luar biasa. Pembela Islam, luar biasa. Terutama pembela Sunni ya, Imam Al-Ghazali. Dan beliau dari kecil, dari muda sudah menunjukkan talenta besarnya sebagai seorang pembelajar ya. Jadi ilmu apapun disampaikan oleh gurunya, itu diserap dan masuk semuanya. Sehingga Imam Al-Juwaini ini merekomendasikan agar muridnya ini langsung masuk ke pusat, Nizamiyah pusat. Jadi madrasah zaman dulu beda dengan madrasah zaman sekarang ya. Ketika kita mendengar kata madrasah, sekarang kan madrasah ibtidaiyah, aliyah, sanawiyah. Tapi dulu tuh madrasah itu lembaga pendidikan tinggi yang luar biasa ya. Nah, sehingga beliau Imam Al-Ghazali ini direkomendasikan oleh gurunya untuk datang langsung ke pusatnya, Nizamiyah di Baghdad. Dan singkat kata, singkat cerita, di Nizamiyah Baghdad, Imam Al-Ghazali langsung menduduki peringkat yang paling tinggi di sana ya. Beliau ditunjuk menjadi rektornya langsung ya. Wah, jadi ketuanya langsung, pimpinan Nizamiyah di Baghdad. Oh, luar biasa Masya Allah. Usianya masih 33 tahun. Ya. 33 tahun udah jadi pimpinan madrasah terbesar di zamannya. Dan di kota besar lagi, di Baghdad. Luar biasa Masya Allah ya. Nah, jadi demikian sekilas tentang kisah perjalanan Imam Ghazali di masa-masa awalnya. Nah, nanti di segmen berikutnya kita akan bahas bagaimana pergolakan pemikiran Imam Ghazali sebagai seorang cendekiawan dan juga sebagai seorang ulama. Ya. Jangan kemana-mana. Stay tune di Jalan Bahagia. Oke, teman-teman mahasiswa-mahasiswi, kita lanjut lagi ya. Kita ngobrol terkait dengan pemikiran filsafatnya Imam Al-Ghazali.
Tapi sebelum itu ini udah ada yang nyiapin kopi ini. Jadi kayaknya kurang afdol kalau nggak diminum. Kita minum kopi dulu ya biar seger ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Masya Allah, ini bikin ngiler kameramen ini. Ya, kameramen boleh nanti ya setelah selesai ya ngopi bareng ya. Jadi Imam Al-Ghazali semenjak muda emang udah keren ya. Beliau cerdas, luar biasa. Usia 33 tahun sudah diangkat menjadi rektor Universitas Nizamiyah Baghdad ya. Oh, Masya Allah ya. Jadi beliau ada di puncak karir itu di usia awal 30-an. Dikatakan ini ada kisah yang luar biasa ya. Jadi Imam Al-Ghazali kalau beliau ngisi pengajian itu nggak di aula ya. Jadi kalau ngisi pengajian di aula itu biasa ya. Apalagi kalau ngisi pengajian cuma di kelas doang. Atau ngisi pengajiannya untuk diri sendiri. Yang Al-Ghazali itu fansnya banyak banget, banyak sebanyak-banyaknya. Jadi kalau beliau ngisi pengajian sampai orang tuh ribuan orang datang, semuanya datang ingin mendengarkan kajian Imam Al-Ghazali. Supaya kedengaran, beliau naik langsung yang Ghazali itu. Ya, zaman dulu kan ada itu tuh apa namanya tembok apa biasanya kan kalau istana itu benteng itu kan di atasnya ada temboknya ya. Nah itu duduk di sana tuh di atas tembok itu tuh. Ya biar kedengaran dan kelihatan semua orang pengen ngeliat Imam Al-Ghazali. Oh, Masya Allah luar biasa. Kan belum ada speaker ya zaman dulu ya, belum ada mic. Jadi beliau naik dulu ke atas, nanti baru beliau menyampaikan ceramahnya. Masya Allah. Kajiannya ditunggu. Banyak orang yang nunggu kajiannya dan berbondong-bondong orang datang ya ke Baghdad itu hanya untuk mendengarkan kajian yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali sampai segitunya ya luar biasa. Nah, tapi ada kisah yang unik nih ya. Ketika Imam Al-Ghazali di puncak karirnya masih muda, udah tenar, ilmunya luar biasa, didatangi oleh adiknya yang bernama Ahmad bin Muhammad. Nah, tadi kan udah saya sampaikan ya, ada dua ya, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, adiknya Ahmad bin Muhammad ya Al-Ghazali sama-sama. Kenapa? Karena dari Ghazalah ya, Ghazalan ya. Ini datang nih adiknya nih. Datang adiknya, kemudian adiknya menyampaikan sesuatu kepada kakaknya, kepada Imam Al-Ghazali. Apa perkataannya? Kata adiknya, "Wahai engkau Asahan, batu Asahan." Jadi ada batu Asahan ya. "Wahai engkau batu Asahan, sampai kapan engkau terus-terusan mengasah pisau sampai pisau itu tajam. Banyak pisau yang tajam ya, diasah dengan batu asahan ini ya. Tapi sampai kapan terus seperti ini? Kalau nggak berhenti nanti batu asahan itu akan habis dan tak tersisa." Ini perkataan yang sederhana cuman memicu pemikiran yang sangat dalam. Imam Al-Ghazali langsung tek aja dalam hatinya, kemudian beliau merenungkan kata dari adiknya ini. Dan adiknya ini bukan tokoh sembarangan ya, sudah menjadi seorang sufi besar di zamannya ya, di waktu itu ya. Meskipun masih muda tetap menjadi tokoh yang luar biasa di kalangan para sufi ya. Nah, jadi kalau istilah kita nih, "Wahai batu asahan, kapan kau akan berhenti mengasah pisau?" Ya, pisaunya tajam, dirimu habis. Istilahnya kalau jadi orang itu jangan jadi lilin ya. Kalau lilin itu menerangi tapi dirinya terbakar dan habis. Nah, jadi harus menjadi obor. Nah, obor itu kan diisi terus tuh. Ya, pakai apa? Pakai minyak tanah ya. Nah, jadi nggak berhenti. Kalau lilin kan nggak bisa diisi, pasti habis lilin itu. Jadi manusia itu harus jadi obor, harus jadi pelita. Jangan jadi lilin. Nah, ini adiknya ini menyampaikan ini kepada Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali langsung merenungkan ini, beliau terdiam, kemudian masuk ke ruangannya dan dipikir terus. Sehingga beliau sampai kepada sebuah keraguan. Apakah ilmu yang aku miliki ini membawa aku bahagia? Apakah ilmu yang aku pelajari selama ini membuat aku dekat kepada Sang Pencipta? Apakah ilmu yang diagung-agungkan oleh banyak orang, yang orang ingin mendengarkannya ini bermanfaat untuk diriku sendiri? Nah, beliau terus berkontemplasi. Akhirnya beliau udah nggak mau keluar rumah lagi.
nggak mau keluar dari gurfahnya lagi. Diam di kamarnya, di gurfahnya itu. Kemudian terus berpikir, merenung terus. Puncaknya beliau merasakan sesuatu yang luar biasa. Hilang suaranya. Nggak bisa berucap lagi, nggak bisa ngomong lagi beliau. Nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Akhirnya beliau memutuskan, saya harus menyendiri, saya harus keluar dari keriuhan keramaian orang-orang, keluar dari popularitas, ya, keluar dari lingkaran fans-fans yang banyak itu, untuk menjadi seorang Ghazali sesungguhnya, untuk mendalami dirinya sendiri, ya, untuk bertanya siapa dirinya dan apa yang telah dilakukan dan apa yang harus dilakukan olehnya. Singkat kata, beliau menyendiri dan menulis surat pengunduran diri sebagai rektor di Madrasah Nizamiyah Baghdad. Ini panjang ini ya. Beliau berkontemplasi, memikir apakah ilmu yang didapatkan dari sumber panca indera itu benar. Apakah yang kita lihat dari mata itu sebuah fakta, sebuah realita? Atau jangan-jangan selama ini mata kita berbohong? Selama ini mata kita menyampaikan informasi yang gak akurat, bukan fakta yang sesungguhnya. Beliau berpikir, ketika kita melihat ke langit, itu bintang kecil ya. Jadi kalau lihat ke langit, bintang kecil ya. Kecil, dilihat oleh mata kecil, dilihat oleh mata kecil. Tapi sesungguhnya realitanya, kenyataannya, bintang itu besar apa kecil? Besar, sangat besar. Di pandangan mata kita, bintang itu lebih kecil dari mata. Jadi bola mata kita lebih besar daripada bintang gitu. Itulah mata berdosa, ngebohong mata itu. Giliran ada semut masuk ke dalam mata, kelilipan, jadi gede semutnya. Langsung kena zoom semut jadi mata kita ya. Sampai ketutup semuanya. Dunia itu ketutup gara-gara ada satu semut di mata kita. Ini kadang-kadang emang mata itu berdusta. Nggak menyampaikan sesuatu sesuai dengan realita. Dan bahkan kalau kita bisa ini ya, bereksperimen ya. Kita ambil tongkat, kemudian kita masukkan ke dalam air, mata kita akan melihat tongkat itu tuh ya bengkok. Ya di dalam air, sesungguhnya tongkat itu nggak bengkok, masih lurus. Cuma mata kita yang melihatnya nggak bisa mengambil apa istilahnya gambar sesungguhnya ya. Ya kita melihat bulan itu indah, cantik ya. Padahal ketika ada astronot yang masuk ke bulan, ternyata bulan itu wah bergelombang ya, nggak semulus yang kita kira ya. Itu ya. Gunung itu kalau dilihat dari jauh, waduh indah ya, cantik ya. Pas masuk ke sana, wah banyak sampah. Ya. Ini jadi mata itu kadang-kadang berdusta ya. Kemudian pendengaran juga kadang-kadang berdusta. Jadi apa yang kita dengarkan ya, informasi yang sampai ke dalam diri kita melalui pendengaran kadang-kadang nggak valid ya. Nggak sesuai dengan realitanya ya. Apalagi sekarang ya, banyak hoax ya di mana-mana ya. Jadi jangan percaya dengan apa yang kau dengar ya. Kenapa? Karena apa yang kau dengar kadang-kadang itu nggak sesuai dengan realitanya ya. Jadi kita harus cross check lagi. Jadi jangan pernah kita meyakini apa yang kita dengar 100% ya. Kenapa? Karena kadang-kadang gini, contoh misalkan nih. Kan ketika kita mendengar sesuatu langsung masuk ke dalam otak kita membayangkan gambaran sesuatu kan, wah kita meyakini, oh seperti ini nih ya. Kita ngedengar radio nih ya, wah ngedengar radio, ada penyiar radio, waduh suaranya bagus banget, wah kayaknya cakep nih orangnya nih. Nah, pas ditemuin ngezong, ya sering terjadi seperti itu ya. Nah, jadi apalagi kalau sekarang, wah ngelihat mata kita ngelihat foto-foto yang ada di medsos, wah semuanya hoax itu, pakai kamera apa namanya? Hah? Filter IG, ya filter IG jadi ganteng, jadi cantik, itulah ya. Imam Al-Ghazali dari dulu udah menyatakan bahwasanya jangan percaya dengan apa yang dilihat oleh mata. Ya, kenapa? Karena pengetahuan yang didapatkan dari panca indera itu tidak menunjukkan fakta yang sesungguhnya. Ya. Kemudian beliau berpikir lagi, apakah akal itu bisa dipercaya? Kalau panca indera nggak bisa dipercaya, mata, telinga, kemudian penciuman kita, peraba kita ini nggak bisa dipercaya.
bagaimana dengan akal? Apakah akal kita bisa dipercaya? Kata Imam Al-Ghazali, kayaknya enggak juga akal itu. Akal itu kadang-kadang suka menyampaikan fakta yang berbeda. Contohnya apa? Lagi tidur. Jadi kalau kita lagi tidur, nah ini mahasiswi lagi tidur misalnya nih, mimpi ya. Mimpi misalkan mendapatkan sesuatu atau mimpi ketemu sesuatu kan biasanya merasakan gimana itu ya. Ya, contoh misalkan ketemu setan misalnya dalam mimpi, wah takut tuh, wah takut, ketakutan. Tapi ketika kita melek, ada nggak setannya? Nggak ada setannya, iya nggak ada. Jadi hanya ada dalam pikiran aja kan. Ketika kita tidur kan pikiran kita kan yang main ya, ya akal kita yang main tuh ketika tidur ya. Nah itu nggak sesuai dengan realita. Ya tidur Yakfi nih tidur dapat duit misalkan nih, wah itu dapat duit ya, tahu pas bangun nggak ada duitnya, ya dan jadi daun atau ya di prank sama akal ya, melalui proses mimpi ya. Nah, itu kata Imam Al-Ghazali, akal juga enggak, bahkan akal itu cenderung ngakalin ya, banyak akal-akalan ya, iya banyak akal-akalan ya. Jadi yang baik menjadi buruk, yang buruk bisa dipoles menjadi baik gara-gara apa? Akal ya, pakai akal itu. Wah, sekarang banyaklah contohnya ya. Ya, contohnya ya. Jadi yang buruk menjadi baik, yang baik menjadi buruk ya. Contohnya apa kira-kira yang baik menjadi buruk ya, yang buruk menjadi baik? Ya politik uang. Iya kan ngerusak gitu ya. Kemarin kan kita pemilihan umum ya. Ya politik uang kan ngerusak gitu, ngerusak. Tapi karena ini dianggap ya udah lumrah, kalau nggak kayak gini gimana lagi? Ya wajar lah. Masyarakat dikasih uang untuk memilih, nah ini kan akhirnya yang buruk ya dirubah menjadi baik, padahal ya tetap yang buruk adalah buruk. Itu akal tuh ngakalin ya. Jadi jangan percaya 100% kepada akal ya. Maka kata Imam Ghazali, nggak bisa dipercaya akal itu. Terus apa yang bisa dipercaya? Nah ini pertanyaannya. Oh ini panjang, ini prosesnya panjang banget Imam Ghazali. Dikatakan bahwa saya proses ini selama 10 tahun. Bahkan beliau ini mencari titik terang dari apa yang beliau harapkan. Ini perjuangannya luar biasa, berpindah-pindah tempat. Ya pertama beliau tinggal di Masjid Damaskus. Ya, di Damaskus ada masjid peninggalan dari dinasti Umayyah. Ya, nah, beliau tinggal di menaranya selama bertahun-tahun dan hanya turun untuk sholat, naik lagi terus saja, ujlah sendiri aja beliau. Beres dari Damaskus sekian tahun, beliau merenung belum mendapatkan sesuatu, kemudian beliau pindah ya ke tempat lain. Ya, beliau pindah ke Palestina, sampai ke Palestina beliau. Ya. Beliau pindah juga ke Mesir, sampai ke Mesir beliau mencari dan selalu pindahnya ke masjid-masjid. Ya. Ya, di Palestina ke masjid, kemudian di Mesir ke masjid. Ya, singkat kata, singkat cerita, akhirnya beliau melakukan ibadah haji. Ya, ziarah langsung ke kota Mekah dan Madinah. Nah, di sana di kota suci tersebut. Kila dikatakan Imam Al-Ghazali bermimpi ketemu dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menemui beliau dalam mimpi. Akhirnya beliau tercerahkan dan beliau kemudian mengambil satu kesimpulan bahwasanya yang menjadi kompas manusia untuk terus berada di jalan kebenaran itu hanya satu, al-qalb. Ya, jadi hati nurani ya. Jadi jangan pernah percaya kepada penglihatan mata, pendengaran telinga, akal, pikiran, logika, tapi selalu percaya kepada hati nurani al-qalb. Ini diramu oleh beliau ya, sehingga beliau menyatakan bahwasanya 4 ya ini aliran terbesar di zamannya, ini ditulis langsung oleh beliau di kitab Al-Munqidh Minad Dhalal ya. Jadi di kitab Al-Munqidh Minad Dhalal ya, yang kalau diterjemahkan artinya itu Al-Munqidh itu pembebas. Al-Munqidh Minad Dhalal, pembebas dari kesesatan. Jadi 4 aliran ini ya. Yang pertama aliran teologi ya, aliran teologi yang menggunakan akal ya untuk menjelaskan dalil-dalil Al-Qur'an ya. Nah, tentang terkait dengan tauhid dan lain sebagainya, menurut beliau ini belum sampai kepada sesuatu yang disebut sebagai hakul yakin, belum. Ya, kemudian ada aliran yang filsafat,
para filosof-filosof itu mencari kebenaran, mereka bahkan mengatakan pencinta kebenaran, tapi kata Imam Al-Ghazali sesungguhnya mereka hanya berdiskusi terkait dengan kebenaran, belum masuk kepada intisari dari kebenaran. Nah, kemudian ada aliran batiniyah, orang-orang Syiah ya, yang menyatakan bahwasanya kalau ingin selamat harus ikut imam. Kenapa? Imam itu maksum, imam itu tidak berdosa. Tapi Imam Al-Ghazali menyatakan enggak ada namanya imam maksum ya. Dan ketika beliau cek ya langsung beliau telusuri ternyata ya enggak ada imam yang disebut dengan imam maksum itu enggak ada ya. Manusia itu semuanya berdosa, pasti bersalah ya. Jadi konsep imam maksumnya aliran batiniyah atau Syiah tadi itu juga ditolak Imam Ghazali. Beliau sampai kepada sebuah kesimpulan, jalan terbaik adalah jalan sufi, tasawuf. Nah, ini kata Imam Ghazali ya. Oh, luar biasa ya. Jadi kalau ingin selamat maka ikutilah jalan tasawuf. Nah, kenapa? Karena ini saya bacakan langsung ya. Semua gerak dan diam kaum sufi dalam lahir dan batinnya adalah adopsi dari lentera kenabian. Tidak ada cahaya di muka bumi yang melebihi terangnya cahaya kenabian. Jadi tasawuf itu ilmunya dari cahaya kenabian. Maka akan selamat kalau orang ikut jalan tasawuf. Nah, pertanyaannya mahasiswi, ikut jalan tasawuf atau tak sanggup? Ya karena berat nih. Ya nanti di segmen berikutnya kita bahas ya. Ya sedikit hal terkait dengan tasawuf ya. Jangan-jangan kita nanti tak sanggup semuanya. Oh, tak sanggup menyerah. Ya, oke ya. Nah, terus di jalan bahagia karena manusia berhak untuk bahagia. Ngopi dulu. Ya. Sambung lagi ya, lanjut lagi ya di segmen yang ketiga ya. Nah, kita tadi menyampaikan terkait dengan pendapat Imam Al-Ghazali. Jadi jalan tasawuf itu jalan yang terbaik. Nah, tapi apakah kita sanggup? Nah, ini pertanyaannya ya. Jadi ayahnya Imam Al-Ghazali itu melaksanakan thariqah ya, jalan ya. Ya jalan tasawuf itu beliau salah satunya tidak menerima pemberian dari orang lain tuh ya. Nah, ini nih di zaman sekarang ada ya, di Indonesia ini ada seorang sufi ya. Nah, pasti kalau pernah ke Banten akan mendengar nama ini ya, namanya Abu Yamun Fasir. Ya, Abu Yamun Fasir tuh masyhur ya di Banten ya. Saya beberapa kali sowan silaturahmi ke beliau dan saya langsung bertanya kepada beliau ya. Wahai Abu ya ini kedatangan saya yang pertama, nanti ada kedatangan saya yang kedua. Wahai Abu ya, bagaimana caranya kita mencari guru? Wah, itu kata Abu ya Munfasir, gimana jawabannya? Kalau mau serius nih ya, cari guru yang serius nih. Bukan guru yang main-main ya. Kalau mau serius nyari guru ya, cari ya orang yang nggak pernah jalan di atas aspal gitu. Ya, yang nggak pernah makan di warteg. Ya kata Abu ya itu, yang nggak pernah jalan di atas aspal, yang nggak pernah makan di warteg ya, simple kan, simple. Tapi kenapa kok harus itu? Ya kita cari siapa coba guru mana yang nggak pernah jalan di atas aspal? Ada nggak? Coba cari ya. Semua guru ya pernah naik mobil, naik motor ya, ada jalan beraspal semuanya ya. Kemudian pernah makan di warteg. Jangan-jangan di restoran makannya ya, sama aja warteg, restoran sama aja. Jadi intinya seorang yang melaksanakan thariqah sufiyah ini ya, yang orang-orang sufi, yang pengamal tasawuf, mereka harus menjauhi hal-hal yang subhat. Yang subhat aja dijauhi, apalagi yang haram. Maka mayoritas mereka nggak mau membeli sesuatu di warung-warung kemudian makan, nggak mau.
Jadi makan KFC itu bukan jalannya Supi. Jadi kalau masih makan KFC itu bukan Supi itu, nggak bisa. Kenapa? Karena subhat itu. Ya kita beli, kita kan beli ya. Itu kan halal, uangnya halal juga ya. Tapi apakah kita yakin ayam yang kita makan itu ayam yang disembelih dengan Bismillah? Nah ini pertanyaannya. Kemudian kita belanja ke pasar, kita beli ayam. Apakah betul ayam itu bukan ayam yang tiren? Jangan tiren mati kemarin. Ini kan udah haram itu ya. Jadi Sufi itu nggak mau hal-hal yang subhat, apalagi yang haram. Abu Yamin Fasir beliau nggak mau makan dari warung, nggak mau. Jadi apa yang beliau makan itu sesuatu yang beliau tanam sendiri, singkong, nanam sendiri, masak sendiri dan nggak mau pakai minyak. Kenapa? Karena minyak itu subhat juga. Kita nggak tahu prosesi pembuatan minyaknya. Jadi gimana caranya? Dikulub, direbus, singkongnya singkong rebus, nah itu kan luar biasa itu. Jadi apa yang masuk ke dalam tubuh kita itu mempengaruhi hati kita. Ini jalan Sufi ya. Jadi apa yang masuk ke dalam tubuh kita mempengaruhi hati kita. Kalau yang masuk dalam tubuh kita ini perkara-perkara yang haram atau mungkin tadi yang lebih rendah level yang subhat, hati kita hati subhat, nggak bakal tenang hatinya. Nah, jadi gimana caranya biar hatinya nggak subhat, hatinya tenang ya? Jangan menggunakan hal-hal barang-barang atau makanan yang subhat, apalagi yang haram. Ya. Ini berat kita ya. Nah, termasuk tadi aspal, ya aspal kan didanai oleh pemerintah ya, pakai uang pajak ya. Pajak tuh dari mana? Dari segala macam ya. Judi juga. Karena judi ada pajaknya itu. Iya. Kemudian prostitusi juga ada pajaknya. Ya, hotel remang-remang segala macam ada pajaknya. Minuman keras juga ada pajaknya. Ada pabriknya ada pajaknya itu. Bahkan bank-bank itu kan semuanya riba itu. Ya kan yang mendanainya. Ya, semuanya itu subhat. Jadi kalau yang udah Sufi beneran dia nggak bakal jalan-jalan. Nggak bakal keluyuran, nggak bakal kemana-mana. Ya, tinggal di tempat yang jauh dari masyarakat dan hanya memakan apa yang ditanam sendiri ya. Sanggup? Tasawuf atau tak sanggup? Ya berat ya. Ya kita melihat pemikiran Imam Al-Ghazali ini luar biasa dan beliau mengkritisi filsafat ya. Kata beliau para ahli filsafat itu terbagi menjadi 3 dalam kitab Al-Munqidh min ad-Dhalal. Yang pertama itu Dahriyun, kemudian Tobi'iyun, dan terakhir Ilahiyun ya. Yang Dahriyun ini para filosof awal ya. Mereka nggak percaya dengan Tuhan, mereka menyatakan bahwa alam semesta ini terjadi dengan sendirinya. Ya, ada Big Bang lah, ya segala macam ya, teori-teori tentang penciptaan langit dan isinya. Jadi mereka menganggap nggak ada yang menciptakan ya. Jadi dengan sendirinya. Ini Dahriyun ya. Nah, kemudian yang Tobi'iyun itu sudah mempercayai adanya Tuhan, ya. Tapi mereka nggak percaya adanya dunia setelah dunia ini, ya. Jadi mereka menganggap dunia ini adalah akhir dan awal dan akhir, udah nggak ada lagi setelah itu, ya. Ini termasuk yang Tobi'iyun, ya. Nah, orang-orang yang merasakan kehidupan duniawi dan mereka menikmati kehidupan duniawi dan mereka menyatakan dunia ini adalah selama-lamanya. Kalau udah mati ya selesai, udah beres, sudah nggak ada akhirat ya, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga ini Ilahiyun. Nah, Ilahiyun ini Plato, Aristo ya, kemudian Sokrates, ini udah Ilahiyun, percaya pada Tuhan. Mereka udah bertuhan ya, dan mereka juga percaya akan adanya hari setelah kematian itu akan dibangkitkan, segala macam pembahasan udah ada. Cuman mereka masih pemikirannya itu terpaku kepada Dahriyun, Ilahiyun. Salah satunya ya, para pemikir-pemikir dulu itu menyatakan bahwasanya Tuhan itu bukan pencipta ya. Jadi Tuhan itu bukan the creator ya, tapi Tuhan itu adalah causa primera. Nah, Tuhan itu adalah causa, itu penyebab primera utama. Jadi dunia ini ada disebabkan oleh Tuhan, bukan dunia diciptakan oleh Tuhan. Nah, ini yang berbeda. Yang menurut Imam Al-Ghazali, ini mereka tiga-tiganya ini ya sesat yang tidak bisa diikuti ya pemikirannya. Itu terkait dengan 3 kelompok filosof. Dan kemudian Imam Al-Ghazali juga beliau mengkritisi, beliau membaca kitabnya Ibnu Sina, kemudian beliau mengkritisi kitab tersebut dan beliau nulis ya
sebuah kitab yang diberi judul Tahafut al-Falasifah ya. Kerancuan para filosof ya, kerancuan berpikir para filosof ya. Tahafut al-Falasifah itu beliau menjelaskan, membahas bahwasanya para filosof itu ya melenceng pemikirannya karena satu ya ada 3 hal. Yang pertama karena mereka para filosof itu mempercayai, ini filosof muslim ya. Para filosof muslim mempercayai bahwasanya alam ini kodim ya. Jadi alam ini ada terdahulu ya. Kodim itu terdahulu ya, bukan hadas hudus ya, bukan sesuatu yang baru ya, bukan hudus tapi al kodim ya. Nah, ini yang kata Imam Ghazali ini sudah melenceng. Kenapa? Karena yang satu-satunya yang kodim itu hanya Allah ya. Nah, kemudian yang kedua kata Imam Ghazali, mereka percaya Allah mengetahui hal-hal yang general saja, yang umum saja, adapun yang parsial, yang khusus-khusus Allah tidak mengetahui. Ya, padahal Allah mengetahui segala hal ya, bahkan sampai ada warokoh ya, ada daun yang jatuh aja tengah malam aja Allah tahu. Bahkan ada habbah, ada biji ya di tengah gulita pun Allah tahu. Apa yang enggak diketahui Allah, semuanya Allah ketahui ya. Nah, kemudian yang ketiga bahwasanya para filosof itu mempercayai ya, nanti setelah wafat yang dibangkitkan tuh hanya jiwanya saja. Ya. Adapun jasadnya itu tidak dibangkitkan. Wah ini panjang nih ya. Kalau kita bahas nih, panjang banget. Kenapa? Karena nanti kita akan ketemu dengan seorang yang bernama Ibnu Rushdi. Ibnu Rushdi ini penggemarnya Ibnu Sina ya. Jadi Ibnu Sina menulis kitab tentang filsafat, kemudian dibaca oleh Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali mengkritisi pemikirannya yang ada dalam buku tersebut. Kemudian muncullah buku yang disebut sebagai Tahafut al-Falasifah. Nah, kemudian nanti di zaman berikutnya, ya ini nggak ketemu nih, nggak ketemu. Ini Ibnu Sina wafat, Imam Al-Ghazali. Kemudian Imam Al-Ghazali wafat, nanti ada Ibnu Rushdi. Ibnu Rushdi membaca karyanya Ibnu Sina dan Imam Al-Ghazali. Kemudian beliau, Ibnu Rushdi ini mengkritisi bukunya Imam Al-Ghazali. Langsung dibikin buku lagi. Tahafut at-Tahafut. Wah, kerancuan kitab Tahafut. Wah, luar biasa. Yang pertama Tahafut al-Falasifah, Imam Al-Ghazali menyatakan kerancuan para filosof. Kemudian Ibnu Rushdi nanti menulis kitab Tahafut at-Tahafut, kerancuan kitab at-Tahafut. Nah, ini perspektif berbeda ya. Jadi mana yang benar, mana yang salah, wallahu alam. Kita nggak bisa menjudge ya. Oh ini Imam Ghazali yang benar, Ibnu Sina salah, atau Ibnu Sina benar, Imam Ghazali salah. Nggak bisa ya. Sama seperti tadi ada ulama ya yang mengharamkan ya makan dari warung-warung yang nggak jelas ya. Contoh misalkan KFC, McD, misalkan nggak boleh, haram kan ada kan ya. Apakah salah? Ya nggak salah kalau hujahnya betul ya, hujahnya kuat ya. Kemudian ada yang mengatakan nggak apa-apa, yang penting ketika kita masuk di sana ada cap halal, label halal, udah makan aja ya. Atau gini, perkara rokok aja ribut ini ya kan. Ada ulama yang mengatakan rokok itu haram, nggak mau ngerokok sama sekali. Ada yang mengatakan rokok itu makruh, ada yang mengatakan mubah, kalau punya duit nggak apa-apa beli aja. Ini kan ada ya, yang haram itu kalau ngambil rokok punya teman baru haram. Ya kan nggak ada yang salah ya, itu namanya perspektif ya. Perspektif nggak ada yang salah ya. Nanti kita bahas juga apakah ketika kita wafat nanti yang dibangkitkan itu hanya jasad, hanya ruhnya saja atau ruhan wa jasadan. Ini bisa dibahas panjang ini ya, sangat-sangat panjang dan nggak cukup di sini pembahasannya ya. Nah, karena ini sangat mendalam ya. Jadi kalau misalkan nanti mau lebih memperdalam lagi, bisa dibaca 2 kitab ya. Yang pertama Tahafut al-Falasifah, yang kedua Tahafut at-Tahafut. Nah, jadi bisa imbang nanti dua-duanya kalau dibaca ya. Intinya kita nggak menjudge satu salah satu benar, kita mengikuti kebenaran dari keduanya ya. Kalau ada hal-hal yang kurang pas dengan kita ya kita abaikan saja ya. Nah, jadi Imam Al-Ghazali berpendapat bahwasanya para filosof itu telah melenceng ya, karena 3 hal tadi ya. Nah, tapi kalaupun misalkan kita mau membaca lebih dalam lagi alasannya, silahkan nanti ketemu di pembahasan Ibnu Rushdi. Nah, saya nggak bisa bahas sekarang karena kan ketemu Ibnu Rushdi. Nanti Ibnu Rushdi ketemunya yang tahafut atau tahafutnya ya. Nah, jadi Imam Al-Ghazali beliau seorang filosof sekaligus sufi ya. Jadi beliau punya thariqah tasawuf yang menggunakan akal. Dan ini luar biasa, beliau punya magnum opus ya, karya terbesarnya
yang disebut sebagai Ihya Ulumuddin. Wah, ini Masya Allah luar biasa. Ini kitab yang menggugah ya keislaman semua orang ya, yang membangkitkan kembali semangat keislaman sehingga ruh ibadahnya itu lebih kuat ya. Imam Ghazali selalu menitik beratkan pada satu hal, bahwasanya kebaikan itu selalu dimulai dari ibadah. Nah, dengan Ihya Ulumuddinnya itu ya. Nah, ini luar biasa, dan insya Allah kita yang mendengarkan ya nasihat-nasihat Imam Ghazali ya melalui kitab-kitab beliau, nah, ini akan mendapatkan banyak keberkahan ya. Dan juga kita yang mempelajari pemikir-pemikir para filosof zaman dulu juga insya Allah dapat keberkahan. Kita pernah ya membahas Ibnu Sina ya. Saya pernah menyampaikan cerita bagaimana Ibnu Sina ketika beliau sedang membaca atau menulis, beliau mengalami stuck ya. Akhirnya beliau berhenti, langsung ngambil wudhu dan sholat hajat 2 rakaat. Selalu dilaksanakan oleh Ibnu Sina. Ini luar biasa, Ibnu Sina seorang yang soleh, yang alim juga ya. Nah, ini ada satu kitab terakhir nih yang akan kita kupas sedikit aja ya dari Imam Ghazali, namanya Kimia As-Sa'adah. Ya, kimia kebahagiaan ya. Bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan. Nah, ini kita kupas sedikit. Jadi kalau ingin bahagia, diteruskan apa kita break dulu? Terus aja ya. Nah, terus aja ya. Nah, jadi ngopi dulu deh biar santai dulu. Ya, ya. Oh, Masya Allah, ngopi aja udah bahagia ya. Nah, jadi kata Imam Al-Ghazali, kalau pengen bahagia, ini kitabnya tipis banget nih. Ya, ada yang terbaru yang sudah terjemahan, kemudian ini juga ditafsirkan juga ya. Nah, ini Kimia As-Sa'adah itu ya oleh Gusmus ya. Gusmus saya ada juga kemarin beli itu ya, bukunya Gusmus ya terkait dengan kitab Kimia As-Sa'adah. Jadi pertama, manusia kalau ingin bahagia harus tahu dirinya sendiri. Nah, ini di kalangan sufi dikenal dengan istilah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu ya. Kata Imam Al-Ghazali ada berapa pertanyaan nih? 6 pertanyaan ya yang harus selalu ditanyakan kepada diri sendiri. Yang pertama, siapa aku? Ini pertanyaan mutlak ya. Jadi manusia harus tahu siapa aku. Siapa aku? Yakfi. Ya, jadi bukan hanya nama ya. Siapa aku itu bukan hanya nama, tapi esensi dari diri kita. Siapa saya itu bukan hanya nama. Atau jangan-jangan gini, misalnya ditanya nih, ya, Diki nih, siapa kamu? Sama nih, aing mau. Ya, lain lagi kesurupan namanya. Gitu ya. Jadi esensi diri ya. Esensi diri. Kalau ditanyakan siapa saya, siapa aku, esensi diri kita itu siapa? Oh, saya ini Abdullah. Nah, kalau udah mengatakan saya Abdullah, saya hamba Allah, maka wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semua gerak-gerik kita, semua langkah-langkah kita, waktu kita detik per detiknya semuanya dicurahkan hanya untuk lil ibadah, lillah. Oh, ini luar biasa. Siapa aku? Nggak cukup dengan siapa aku. Ditambah apa yang ada dalam diriku. Nah, ini. Jadi ketika menyatakan siapa aku, dijawab Abdullah, kemudian kita bertanya lagi pada diri kita, apa yang ada dalam diri saya ini? Oh, ternyata saya ini bukan hanya daging, bukan hanya darah, bukan hanya air, tapi saya ini hidup karena ada ruhnya. Kalau nggak ada ruhnya, saya nggak bisa ruh ini dari mana? Ini panjang lu gitu ditanya ini ya. Ruhnya dari mana? Ini panjang. Jadi harus ditanya dan harus kontemplasi. Selalu seperti itu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, sejak kapan aku ada? Apakah aku ada ketika ibuku melahirkanku? Atau aku sudah ada sebelum ibuku melahirkanku? Nah, ini pertanyaan yang harus dijawab dan dicari jawabannya ya. Jangan nyontek ya. Nggak bisa nyontek kalau ini pertanyaannya. Kemudian yang keempat, akan pergi kemana aku nanti? Nah, ini penting juga ya. Kalau kita tahu kita akan pergi kemana ya, tentu kita mempersiapkan ya. Sekarang nih masa-masanya orang berhaji ya, bulan Dzulqa'dah ya, mau ke Dzulhijjah ya. Wah, ini yang mau berangkat haji, tahu berangkat haji pasti dia mempersiapkan diri. Minimal punya kain ihram. Iya, minimal itu ya, minimal. Tapi kalau misalkan dia mau berangkat haji nggak bawa apa-apa, datang ke bandara nggak bawa koper, pegang kangkung mau ngapain? Ya di sana ditolak nanti. Kenapa? Karena nggak bisa, harus pakai kain ihram. Itu minimal tuh. Tapi kan kalau jamaah haji gitu luar biasa persiapannya ya.
bikin dendeng dulu. Iya kan? Iya, beli bumbu-bumbu dulu, iya. Bahkan kalau perlu beli apa? Antangin 2 pak. Takut masuk angin. Ya, lengkap tuh kan. Jadi kalau kita mau kemana dan kita tahu tujuan kita, pasti kita persiapan. Ini penting. Ini nomor 4. Nah, nomor 5, apa tujuanku berada di tempat ini? Jadi kita ngapain sih di sini nih? Di dunia ini lagi ngapain nih kita? Nah, itu. Kalau kata siapa itu, dunia ini panggung sandiwara. Wah, berarti kan jadi aktor ya. Siapa yang nyanyi itu? Lupa ya itu ya. Jadi kita harus tahu ya, apa tujuan hidup kita ya. Yang terakhir, ini yang paling penting terakhir ini ya. Apa hakikat kebahagiaan dan kesusahan yang menimpa diri kita? Ketika kita susah, hakikatnya apa sih? Ketika kita seneng, hakikatnya apa sih? Oh, ini luar biasa ya. Nah, ketika kita dapat kebahagiaan itu apa maksudnya? Allah kenapa ngasih kebahagiaan kepada kita? Ketika kita mendapat musibah, apa maksudnya? Kenapa kok Allah memberikan musibah kepada kita? Oh, luar biasa. Kalau ini dilaksanakan ya, dan dijawab semua pertanyaan ini dengan sungguh-sungguh, insya Allah kita akan mendapatkan sa'adah, ya, akan mendapatkan kebahagiaan, kimia sa'adah dari Imam Al-Ghazali ya. Mungkin cukup ya sampai di sini ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan. Tapi sebelum itu saya kasih tahu spill ya, kenapa kita nggak bahagia. Ya. Jadi ada 6 nih yang membuat kita nggak bahagia. Ya, yang pertama, 1, manusia yang ingkar kepada Allah, otomatis nggak bahagia. Banyak duit, kalau dia nggak berislam, nggak beriman, sia-sia. Ya. Punya ilmu banyak, kalau dia nggak Islam, nggak ibadah, maka sia-sia. Nggak bertuhan kepada Allah, sia-sia. Yang kedua, dia percaya kepada Tuhan, kepada Allah dia percaya, tapi dia nggak percaya yaumul akhir. Nggak percaya nanti akan dibangkitkan, ini juga sia-sia. Yang ketiga, ini percaya sama Allah, percaya sama yaumul akhir, tapi nggak mau ibadah. Muslim, agama Islam, ke masjidnya Idul Fitri wa Idul Adha. Ini ada kayak gini nih. Ya ini. Iya, Jumatan pun belang bentong. Kalau lagi inget. Nah, ini bahaya ini ya. Nah, jadi jauh dari bahagia. Nggak mungkin orang bahagia kalau dia nggak ibadah ya. Nggak mungkin ya. Yang keempat, ingkar kepada Allah ya. Jadi kalau ingkar kepada Allah itu dia mau ibadah ya. Tapi maksiat juga jalan, namanya STMJ. Sholat terus maksiat jalan. Nah, ini sama juga, nggak bakal bahagia ya. Nah, yang kelima, ini orang-orang yang fatalis. Nah, ini kalau fatalis tuh gimana? Kenapa kamu miskin? Takdir. Kenapa kamu ngantukan? Takdir juga. Ya, jadi semuanya takdir ya. Fatalis tuh udah pasrah. Nah, ini nggak bakal bahagia juga. Karena Allah memberikan keleluasaan kepada manusia untuk berusaha ya. Nah, yang terakhir, ya ini yang paling bahaya. Yang paling bahaya, yang jauh dari kebahagiaan, orang yang merasa dirinya paling baik. Nah, itu yang paling susah ya. Yang paling rusak adalah orang yang merasa paling baik, menganggap orang lain buruk, lebih buruk. Nah, ini paling bahaya ya. Jadi akan terjauh dari kebahagiaan ya. Gimana biar bahagia? Kita harus iya, ikut jalan bahagia. Ya ini ya. Jangan kemana-mana, terus ngikutin ya channel Jalan Bahagia. Like, comment, and subscribe. Ya demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.